sex emergency ini adalah suatu kondisi di mana pasangan itu belum berencana untuk punya anak. Ini mau nunda dulu nih. Nah, tetapi ketika mereka berhubungan terjadilah suatu kecelakaan yang menyebabkan kondisinya mereka beresiko untuk terjadinya kehamilan. Mereka beranggapan kalau kita minum pospil itu bisa menggugurkan kehamilan yang sudah terjadi. Ini salah besar. Kenapa? Karena ini sekali lagi pospil itu kandungannya adalah levonorgestrel 0,75 mg. Kandungannya ini sama hormonnya dengan pil KB yang seperti biasa. Ketika ada orang yang membeli pospil, harus ditanyakan dahulu kapan sih terakhir berhubungannya. Kalau masih dalam kurang dari 72 jam atau kurang dari 3 hari, maka bisa segera diberikan. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Kehamilan merupakan hal yang paling membahagiakan dan ditunggu-tunggu semua pasangan, sehingga memang harus dipersiapkan dengan baik supaya ibu dan bayinya sehat. Namun terkadang kehamilan itu bisa terjadi tanpa disangka-sangka, gak direncanain, dan biasanya ini berhubungan dengan meningkatnya masalah pada ibu dan bayi karena ibunya belum siap untuk hamil. Nah, untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan ini, ada loh yang namanya kondar alias kontrasepsi darurat yang dapat digunakan segera setelah berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman baik kondom maupun alat kontrasepsi lainnya. Nah, bersama saya Fania Gones akan memandu podcast di episode kali ini. Di studio Swipe RX sudah hadir Dr. Tessa Ananda Prima sebagai medical advisor. Halo Mbak Fania. Ya, halo dokter. Ketemu lagi ya. Dan juga di sini ada Mbak Anissa Kusnul sebagai apoteker dan brand manager dari Pospil. Halo Mbak Fania dan halo Swipers. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk dokter dan juga untuk Mbak Anissa sudah hadir di podcast kita untuk berbagi nih tentang kontrasepsi darurat. Nah, pertanyaan pertama dari saya. Ini ada satu istilah yang saya baru dengar nih, Dok, tentang kondisi sex emergency. Apa sih itu, Dok? Oke, baik. Mungkin Mbak Fania baru dengar, apalagi Swipers ya. Mungkin ada yang baru dengar juga nih, ada istilah sex emergency namanya. Nah, jadi sex emergency ini sebenarnya katanya adalah seks dan emergency. Artinya kegawat daruratan seks. Kegawat daruratan gitu seks. Ya. Jadi sex emergency ini adalah suatu kondisi di mana pasangan itu belum berencana untuk punya anak. Ini mau nunda dulu nih. Nah, tetapi ketika mereka berhubungan terjadilah suatu kecelakaan yang menyebabkan kondisinya mereka berisiko untuk terjadinya kehamilan. Gitu. Jadi kecelakaan saat berhubungan yang berisiko hamil nih, padahal belum berencana untuk hamil atau punya anak. Oke, gitu. Nah contoh-contoh kondisi sex emergency ini apa aja sih, Dok? Nah, contoh kondisinya supaya lebih jelas ya. Nah, yang pertama itu adalah ketika si pasangan nih misalnya lupa menggunakan kontrasepsi. Contohnya lupa minum pil KB lebih dari 3 hari atau lupa suntik KB nih sesuai jadwalnya. Terus yang kedua, rencananya mau keluar di luar, malah keluar di dalam. Nah, kelepasan gitu ya. Sedangkan si pasangan ini belum berencana untuk hamil. Nah, terus yang ketiga, ya pada pasangan yang mungkin tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Misalnya mereka LDM nih, jarak jauh, ketemunya cuma sekali sebulan gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan kontrasepsi reguler. Nah, sedangkan mereka belum berencana untuk punya anak. Jadi bisa menggunakan pospil untuk mencegah kehamilan. Terus juga pada kasus kecelakaannya misalnya terjadi kerusakan kondom nih karena cara penyimpanan yang salah atau karena cara bukanya nih kurang tepat, jadi kondomnya robek gitu ya. Akibatnya ini pasti beresiko akan terjadinya kehamilan. Jadi pada kondisi ini bisa banget konsumsi pil kontrasepsi darurat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pokoknya intinya penggunaan pospil ini ketika swipers atau teman-teman di rumah itu ragu, ini jadi nggak ya, kayak gitu. Atau kayak misalnya kan masih ada nih yang hitung-hitung masa subur pakai kalender, ini masa subur nggak ya? Kalau berhubungan jadi nggak ya? Ternyata masa subur gitu ya. Nah, jadi pada kondisi darurat seperti itu bisa menggunakan kontrasepsi darurat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Gitu. Nah, kebetulan di sini ada Mbak Nisa nih selaku brand manager dari Pospil. Nah, Mbak Nisa, boleh nggak dijelasin lebih lanjut apa sih Mbak Pospil itu? Ya, jadi swipers nih yang baru pernah dengar sex emergency itu harusnya
sekarang kita mulai kenalan nih. Pospil itu adalah jenis kontrasepsi yang hanya digunakan pada saat sex emergency. Tadi Dr. Tessa udah mention nih. Jadi kalau kondisinya ragu-ragu dibandingkan swipers bingung, takut kebobolan, lebih baik langsung konsumsi kontrasepsi yang namanya kontrasepsi darurat atau pospil ini. Nah, cara minumnya gimana sih pospil ini? Cukup minum 2 tablet sekaligus sesegera mungkin setelah berhubungan tanpa menggunakan kontrasepsi. Atau tadi daripada ragu-ragu, langsung aja deh minum 2 tablet sekaligus, maksimal itu 72 jam. Jadi jangan lebih dari 72 jam. Kenapa? Karena makin cepat efektivitasnya itu makin cepat makin lebih baik gitu. Makin cepat diminum konsumsinya pospil, maka efektivitasnya makin tinggi. Maka perlindungannya pun bisa sampai 95% kalau sesegera mungkin diminumnya. Oh, gitu. jadi pospil ini bukannya pil penggugur ya, Mbak? Nah, ini banyak yang stigma negatif nih yang berkembang di masyarakat. Jadi mereka beranggapan kalau kita minum pospil itu bisa menggugurkan kehamilan yang sudah terjadi. Ini salah besar. Kenapa? Karena ini sekali lagi pospil itu kandungannya adalah levonorgestrel 0,75 mg. Kandungannya ini sama hormonnya dengan pil KB yang seperti biasa. Jadi pil KB kombinasi itu biasa tadi ada kita ngomongin pil KB andalan biru atau pil KB andalan efek itu kandungan sama-sama ada levonorgestrel. Nah, karena cara kerjanya itu ataupun kandungannya sama dengan pil KB andalan, maka cara kerjanya pospil pun itu juga sama, mencegah kehamilan bukan menggagalkan kehamilan yang sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi kehamilan, minum pospil apakah akan luruh ataupun akan terjadi keguguran? Tidak sama nggak sekali. ngaruh sama sekali. Iya. Jadi sebenarnya Dok, cara kerjanya si pospil ini tuh seperti apa sih? Oke, nah jadi pospil atau kontrasepsi darurat ini namanya banyak banget loh. Nah, morning after pill itu juga namanya, atau pil kondar atau pil KB isi 2 ya Mbak Nisa ya. isi 2. Pil KB isi Karena sekali minum 2. Iya. Karena isinya cuma 2. Jadi Mbak ada pil KB isi 2 enggak gitu ya. Nah, itu sih pil kontrasepsi darurat. Nah, cara kerjanya bener banget tadi kayak yang di-mention sama Mbak Nisa. Pil kontrasepsi darurat ini dia mencegah terjadinya kehamilan melalui mekanismenya. Yang pertama, dia itu mencegah atau menunda ovulasi. Kita tahu setiap bulannya itu wanita akan ada masa subur. Di masa subur itu terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi istilahnya. Nah, si pospil dia bekerja dengan mencegah supaya sel telur tadi tidak dilepaskan. Jadi kalau nggak ada sel telur yang dilepas, maka tidak terjadi pembuahan gitu ya. Nah, terus yang kedua, si pospil ini dia bekerja dengan menurunkan motilitas atau pergerakan sperma. Dengan cara apa? Dia bikin lendir di serviks atau di leher rahim tadi jadi lebih kental. Jadi ibaratnya ketika dia masuk dijebak nih di situ. Jadi ketika dia terjebak si sperma ini nggak bisa ketemu sama si sel telur. Nah, kebayang ya, nyangkut gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu, sama kayak pil KB yang lain. Jadi nggak ada cara kerja di pospil atau pil kontrasepsi darurat ini yang kerjanya menggagalkan kehamilan. Nah, jadi ini yang harus diluruskan nih. Jadi pil kontrasepsi darurat digunakan di saat darurat untuk mencegah kehamilan, bukan menggagalkan yang udah jadi. Gitu. Baik. Nah, sekarang Mbak Nisa, pil si pospil ini atau kontrasepsi darurat ini sebenarnya boleh digunakan setiap hari nggak sih, Mbak? Ya, balik lagi ya, swipers. Namanya juga tadi kontrasepsi darurat. Jadi cuman boleh nih Mbak Fania diminum dalam kondisi darurat aja. Kalau memang berhubungannya rutin, maka sebenarnya bisa memilih pil KB yang lain. Contohnya tadi ada pil KB andalan, ataupun yang tadi takut jerawatan, takut bikin gemuk, bisa memilih Elsa. Jadi sekali lagi kalau misalnya pospil hanya digunakan untuk keadaan sex emergency atau keadaan darurat. Maksimalnya berapa kali sih? Maksimalnya biasanya 3 kali dalam 1 bulan. Kalau memang berhubungannya sering ya kan, apalagi pasangan muda, nah maka bisa memilih pil KB yang lebih reguler. Contohnya tadi ada pil KB andalan, ataupun bisa memilih suntik, kondom, ataupun yang lainnya. Begitu Kak Fania. Terus untuk dapetin obat ini itu perlu resep dokter nggak sih, Mbak? Nah, pasti nih banyak pertanyaan yang paling umum nih di apoteker-apoteker nih. Boleh nggak sih sebenarnya? Kalau sebenarnya secara aturan kita kan kenal ya kalau di dunia apoteker OWA, obat wajib apotik. Betul. Nah, kontrasepsi itu kategorinya OWA 1. Nah, jadi di OWA 1 itu artinya adalah bisa diberikan tanpa resep, obat-obat keras bisa diberikan tanpa resep. Tapi yang memberikannya adalah apoteker gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti buka OWA nih, boleh ditampilin nanti ya kan ya, cuplikannya OWA itu. Nah itu biasanya tertulis kalau untuk hormonal yang satu hormon atau linestrenol, contohnya pil KB andalan laktasi itu termasuk OWA, jadi bisa diberikan tanpa resep.
ataupun pil KB yang kombinasi. Kita punya dari andalan, ada andalan pil KB warna biru ataupun andalan pil KB FE. Itu karena kandungannya levonorgestrel dan ethinyl estradiol, itu bisa diberikan tanpa resep. Nah, karena tadi nih Pospil ini kategorinya kan isinya adalah hormonal ya, levonorgestrel. Sama dengan tadi kombinasi, maka kalau dari kami itu kita bisa berikan tanpa resep selama tadi memenuhi kriteria. Apa sih kriterianya? Yang satu adalah tidak disalahgunakan, betul. Yang kedua adalah memang masih dalam kurang dari 72 jam. Jadi berhubungan terakhirnya kapan, itu yang kita harus tanyakan nih kepada si pasien. Betul. Jangan sampai ada pasien yang datang atau akseptor yang datang terus komplain, kok saya beli Pospil di sini malah tetap hamil ya. Nah kan kita nggak mau ya apotek kita dipermasalahkan. Makanya intinya adalah ketika ada orang yang membeli Pospil, harus ditanyakan dahulu kapan sih terakhir berhubungannya. Kalau masih dalam kurang dari 72 jam atau kurang dari 3 hari, maka bisa segera diberikan. Gitu. Oke, berarti itu pertanyaan buat swipers ya. Terus sebenarnya Pospil ini boleh nggak sih atau aman nggak dikonsumsi sama ibu-ibu yang lagi menyusui? Wah, ini juga pertanyaan umum karena kan tadi kalau menyusui beranggapannya adalah kontrasepsi alami. Tapi sebenarnya deg-degan juga nih karena udah mulai menstruasi misalnya atau anak udah mulai makan, tapi tetap masih menyusui. Jawabannya adalah aman. Kenapa? Mungkin Dokter Tessa yang akan menjawab. Silakan Dok. Ya, jadi Pospil ini tadi udah di-mention juga ya Mbak Fania sama Mbak Nisa kalau kandungannya adalah levonorgestrel. Levonorgestrel ini adalah hormon progestin. Nah, kita sebelumnya juga sempat bahas bahwa pilihan kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui itu kalau yang hormonal yang kandungannya satu hormon atau progestin only. Nah, jadi kalau Pospil ini dengan kandungannya hanya levonorgestrel itu aman untuk ibu menyusui dan tidak mempengaruhi produksi dan juga kualitas ASI. Oke, gitu. jadi bisa ya Dok dipakai. Bisa. Nah, tapi kondisi apa sih seorang wanita itu tidak bisa konsumsi Pospil ini? Oke, ya. Jadi ada juga sih beberapa kondisi seorang wanita tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi Pospil. Yang pertama pastinya ketika dia sudah terlanjur hamil. Ya, kalau udah hamil buat apa ya? Terus yang kedua, kalau si wanita itu ada permasalahan terjadinya perdarahan yang tidak diketahui sebabnya. Nah, jadi terkadang ada beberapa wanita itu yang mengalami perdarahan nih, tapi sebabnya nggak tahu atau ngeflek terus atau jumlah darahnya lumayan, tapi sebabnya belum tahu sampai sekarang apa. Nah, dengan kondisi seperti itu, penggunaan kontrasepsi hormonal, Pospil kan termasuk hormonal ya, itu tidak direkomendasikan dulu karena takut nantinya akan memperberat kondisi perdarahannya. Terus juga pada wanita yang memiliki masalah cancer yang terkait dengan hormon, contohnya kanker serviks atau kanker payudara. Nah, ini mereka ini yang sedang menderita kondisi penyakit seperti ini itu tidak direkomendasikan untuk menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon. Nah, termasuk si Pospil ini. Jadi pada wanita-wanita yang mengalami kondisi seperti tadi dan misalnya juga terkait efektivitasnya. Jadi efektivitas dari Pospil ini itu bisa dipengaruhi kalau dia dikonsumsi bersamaan dengan obat tertentu. Jadi ada kita kenal namanya interaksi obat ya. Nah, jadi contohnya adalah pada penggunaan obat TB nih. Nah, jadi kalau misalnya swipers nanti ketemu pasien yang lagi konsumsi rifampicin misalnya obat TB. Nah, itu tidak direkomendasikan digunakan bersamaan dengan kontrasepsi hormonal karena dapat menurunkan efektivitas dari kontrasepsi. Nah, karena itu tadi Mbak Nisa sudah sempat mention, tanyain dulu kapan terakhir berhubungan. Terus yang nggak kalah penting juga untuk ditanyain lagi konsumsi obat tertentu enggak. Nah, nanti khawatirnya itu bisa mempengaruhi. Ini kok saya jadi tetap hamil gitu ya. Kan saya udah minum sebelum 72 jam nih misalnya. Tapi ternyata kok tetap kejadian. Nah, mungkin aja si ibunya lagi konsumsi obat tertentu. Jadi selain ada kondisi yang dikontraindikasikan, ada juga yang perlu diperhatikan interaksi obatnya. Gitu. Baik, berarti yang ditanyain nambah lagi ya Dok ya. Minum obat apa sama tadi kapan terakhir berhubungan sama lagi ada kondisi yang tadi perdarahan atau enggak ya. Benar. Tapi yang paling umum terjadi efek samping dari setelah minum Pospil ini apa sih Dok? Jadi Pospil ini adalah kontrasepsi hormonal. Nah, efek samping yang muncul itu sebenarnya juga efek samping yang rata-rata memang muncul pada semua kontrasepsi hormonal. Biasanya seperti pusing atau sakit kepala
kepala itu biasanya muncul setelah konsumsi kontrasepsi hormonal termasuk post pill ini. Nah, dan itu biasanya akan membaik dalam 24 jam. Jadi sarankan saja nanti kalau swipers ketemu nih sama akseptor yang seperti ini, bisa disarankan untuk istirahat atau minum obat sakit kepala aja. Itu akan membaik. Terus yang kedua, muncul flek-flek nih setelah konsumsi post pill atau pil kontrasepsi darurat. Ini biasanya cuma terjadi 3-5 hari aja. Nggak perlu setelah minum. Jadi dia akan berhenti sendiri. Terus yang ketiga, mual dan muntah. Nah, ini yang paling sering sih sebenarnya mual, karena tadi untuk kontrasepsi darurat ini hormonnya itu cukup tinggi. Nah, kandungan dosis hormonnya itu cukup tinggi sehingga beberapa wanita merasakan mual. Yang perlu swiper perhatikan nih adalah jika pasiennya muntah kurang dari 2 jam setelah konsumsi post pill, itu dia perlu minum post pill lagi dengan dosis yang sama. Kalau kurang dari 2 jam kurang muntahnya. dari 2 jam. Tapi kalau misalnya udah lewat dari 2 jam itu sudah diserap oleh tubuh. Jadi dia gak perlu konsumsi ulang lagi. Jadi kan tadi Mbak Nisa juga udah jelasin nih, cara konsumsinya diminum 2 tablet sekaligus. Misalnya dia minum jam 8, jam 9 muntah. Nah, itu kan masih kurang dari 2 jam. Artinya dia harus minum post pill, 2 post pill lagi nih untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, dan efek samping ini itu sifatnya sementara. Nah, jadi dia bukan yang sampai lama kayak gitu dan tidak selalu muncul pada semua penggunanya. Ya, jadi kayak mual, nggak semua orang mual setelah konsumsi post pill. Tapi ada nggak dok yang mualnya itu beberapa hari setelahnya? Jadi nggak bisa dibedain ini saya hamil atau saya kena efek samping. Pasti pada takut ya. Nah, jadi kalau mualnya itu biasanya kalau efek samping obat langsung di hari dia minum obat. Tapi kalau beberapa hari setelahnya perlu dicari tahu, siapa tahu dia mah atau gejala yang lain gitu. Banyak penyebabnya ya dok ya. Iya, dan satu lagi efek sampingnya juga yang mungkin swipers juga perlu tahu, bisa ngaruh ke siklus mens. Jadi bisa jadi siklusnya menstruasinya itu maju atau mundur. Nah, cuma di bulan itu aja, nggak lanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Itu adalah salah satu efek samping. Jadi kalau misalnya menemukan komplain atau pertanyaan dari akseptor terkait itu, harapannya swiper sudah bisa menjelaskan nih kalau itu adalah kondisi yang normal dan tidak selalu terjadi pada semua penggunanya. Thank you dok. Nah, Mbak Nisa, post pill ini bisa dibeli di mana aja sih Mbak? Nah, ini tergantung dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya yang punya owner apotik ataupun swipers nih yang ternyata bagian pembelian mau menyediakan kontrasepsi darurat di apoteknya, maka bisa langsung beli di SwipeRx belanja. Iya, mantap. Jangan kenapa? Karena nanti akan ada banyak diskon yang kita kasih nih buat para apoteker ataupun para owner apotek yang segerain belanja di SwipeRx belanja. Tapi kalau yang nonton ternyata belum punya apotek. Yang nonton ini kan banyak ya. Wah, tadi saya lihat tuh banyak nih viewersnya nih dari SwipeRx. Nah, maka sebenarnya bisa membeli di aplikasi di apotek terdekat ataupun di aplikasi online kesehatan lainnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi, post pill sudah hampir banyak yang apotek yang menyediakan. Nah, kalau yang bagian mau menyediakan di apoteknya, maka bisa beli di SwipeRx belanja. Nah swipers, lengkapi stok produk untuk apotek kamu dengan produk kontrasepsi darurat dari andalan atau post pill. Mumpung stoknya masih ready, yuk langsung aja di check out sebelum nanti kehabisan. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di SwipeRx Belanja. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta closing statement dari Mbak Nisa. Misalnya ada ibu yang penasaran atau mau konsultasi lebih dulu nih terkait dengan penggunaan kontrasepsi darurat, bisa hubungi kemana Mbak? Iya, jangan lupa swipers, kita punya aplikasi namanya Tanya KB atau Tanya KB Halo DKT. Itu dimana teman-teman bisa konsultasi nggak hanya tentang kontrasepsi darurat ataupun tentang post pill, tapi melainkan juga kontrasepsi yang lainnya. Karena mungkin tadi udah ngeliat nih materi kita yang sebelumnya ya, terus penasaran, nah itu boleh banget hubungi kita Tanya KB Halo DKT di 0800 1326459. Tapi kalau teman-teman swipers nyamannya nih maunya by WA aja, itu boleh juga langsung konsultasi di 0811 1326459. Nah, boleh juga nih, boleh ya aku promo dikit ya Instagram kita. Boleh langsung DM atau follow Instagram kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kontrasepsi di @halodkt atau di @andalankontrasepsi. Gitu Kak Mania. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Anissa dan juga untuk Dokter Tessa udah sharing knowledge-nya terkait dengan kontrasepsi darurat nih. Ini bener-bener
Satu istilah baru, ilmu baru juga buat saya dan pastinya buat yang nonton. Nah, terima kasih buat semua swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Nyalakan juga fitur notifikasi supaya kamu selalu up to date nih sama konten-konten kita yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X.